Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius 1, 2 Timotius 1, 2 Timotius 1, kita akan membaca ayat yang ke-7 saja. 2 Timotius 1, ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, topik kita pagi hari ini berbicara tentang ketika terang mengalahkan ketakutan. Ada banyak orang memahami tentang ketakutan, keberanian dengan perspektif yang tidak tepat. Ketakutan dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang sekedar mistis dan hantu dan sebagainya, begitu ya, ketakutan atau takut atau khawatir lebih tepatnya. Tapi pagi ini saya ingin justru mengajak kita, pemahaman kita tentang keberanian. Keberanian seringkali dipahami orang untuk tidak takut apapun, sehingga pokoknya berani. Kita selalu menganggap itu. Sama dengan orang kadang mendefinisikan, dia vokal. Vokal itu artinya pokoknya banyak ngomong, itu vokal. Atau ngomong, berani aja ngomong, itu vokal. Padahal bukan itu artinya sebenarnya. Vokal itu sebenarnya berani menyuarakan yang benar. Berani, tidak takut, juga bukan asal tidak takut, tapi tidak takut untuk melakukan yang benar. Sebenarnya, ini yang saya mau garis bawahi. Takut, pengertian di sini berarti tidak takut, atau takut di sini berarti khawatir ya. Kalau melakukan ini benar, ini bagaimana, begitu ya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi roh ketakutan yang tadi itu bukan pokoknya kamu berani apa saja, mau salah berani, pokoknya berani melawan, berani itu berani. Bukan itu. Tapi keberanian untuk melakukan yang benar. Nah, sebenarnya kalau kita membaca 2 Timotius pasal 1 ini, kan konteksnya di mana Paulus mengingat tentang bagaimana iman dari keluarganya Timotius. Iman neneknya si Lois, iman ibunya Eunike. Jadi iman yang begitu luar biasa. Dan iman itu yang hari ini tumbuh di dalam diri Timotius. Maka kemudian berbicara lain supaya berani menyatakan kebenaran, berani menyampaikan, bersaksi, berani menyampaikan Injil, begitu ya. Jadi jangan takut. Ya. Jadi takut bukan selalu berarti lemah sebenarnya. Tetapi seringkali ketakutan itu muncul saat kita berdiri di ambang ketaatan. Di awal tahun biasanya ketakutan mudah muncul dari pertanyaan yang belum terjawab. Tentang masa depan keluarga mungkin, tentang masa depan pribadi, atau tentang pekerjaan, tentang pelayanan, tentang rumah tangga, tentang pendidikan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa menemukan jawabannya. Maka pagi ini ketika ada dalam rasa ketakutan itu, firman Tuhan ini berbicara kepada saya dan saudara secara kuat. Ketakutan bukan bahasa roh Allah.
Yang diberikan oleh Allah adalah ketidaktakutan, tidak takut. Ya, keberanian, roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah tidak menghilangkan memang realitas ketidakpastian. Masih ada kan di dalam dunia ini. Sekalipun kita suka bilang pasti kan tidak pasti juga kan. Itu realita. Tuhan tidak menghilangkan itu juga sebetulnya. Faktanya kan kita seringkali berharap ini tidak terjadi itu kan. Kita menduga ini tidak terjadi itu. Tuhan tidak meniadakan itu juga. Tetap ada. Tetapi perhatikan baik. Ya. Allah menolak ketakutan menjadi pusat pengambilan keputusan kita. Memang ada ketidakpastian. Tetapi yang Tuhan Allah sangat menolak, menentang. Kalau ketakutanmu itu, kekhawatiranmu itu, kecemasanmu itu menjadi pusat pengambilan keputusan kita. Dalam terang Kristus, kita tidak digerakkan oleh kecemasan akan masa depan, mungkin akan hal yang kita khawatirkan. Dalam terang Kristus, kita digerakkan oleh kuasa untuk bertahan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk bertahan. Saya membayangkan, saya dulu waktu masih sekolah, suka tanding panco. Tanding panco itu, selain kita harus menyerang, kita harus kuat bertahan. Biasanya, ada banyak orang yang begitu cepat menyerang. Tapi ketika kita bisa tahan menahannya, ketika kita nyerang balik, orang itu kalah. Saya membayangkan ketika Tuhan ada di dalam Tuhan itu, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk bertahan. Bagaimana bisa kokoh di tengah-tengah tantangan yang ada, di tengah-tengah godaan yang ada. Saya kira tidak satu orang pun yang tidak mengalami tantangan dan godaan. Kalau saudara dan saya tetap berdiri tegak sampai hari ini, itu memperlihatkan betapa Tuhan memberikan kuasa kepadamu dan kepada saya untuk bertahan. Jadi saudara jangan berpikir, oh dia gak jatuh karena gak ada godaan. Bukan. Seringkali kita setelah berpikir orang lain tidak jatuh, tidak ini karena tidak ada godaan. Bukan, ada. Tapi orang di dalam Tuhan itu diberikan kuasa untuk bertahan dari berbagai godaan itu. Di dalam Tuhan juga diberikan kasih untuk apa? Untuk tetap peduli. Kuasa untuk bertahan, kasih untuk tetap peduli. Di tengah-tengah kesulitan kita masih memikirkan orang lain. Di tengah-tengah kesulitan kita masih memahami orang lain. Di tengah-tengah kesulitan kita masih peduli dengan orang lain. Orang lain itu bukan diartikan orang luar sana, tidak harus. Di luar dirimu lah itu orang lain namanya. Kau banyak masalah. Kau sedang menghadapi tantangan besar, tapi kau peduli dengan anggota keluargamu, dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Kau sendiri sedang masalah, tapi engkau masih bisa peduli. Karena apa? Tuhan berikan kepada kita kasih. Bagaimana kita sedang terluka masih bisa memberikan perhatian, kasih dan kepada orang lain. Dan Roh Allah juga memberikan apa? Kuasa untuk ketertiban, untuk hidup disiplin. Saudara, kalau saudara memahami tiga hal ini secara bersamaan, ini akan menolong kita.
kuasa bertahan, kasih untuk peduli, ketertiban disiplin. Ada banyak orang ketika menghadapi tantangan seolah-olah menghalalkan segala cara. Tuhan mengerti kok, ini pokoknya semua diterabas. Enggak juga. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh ketertiban. Banyak orang berpikir karena itu harus jadi semua segala cara itu benar. Oh, saya sedang masalah ini kok jadi benar. Minta dimengerti, minta dibenarkan. Sekalipun sudah tahu salah. Bukan. Karena Tuhan Allah memberikan apa? Roh, kekuatan untuk bertahan, kasih untuk tetap peduli orang lain sekalipun kau sedang menghadapi kesulitan juga. Yang ketiga, kepedulian. Ketertiban. Anda tetap bisa hidup disiplin. Sekalipun Anda sedang masalah. Sekalipun sudah sedang menghadapi tantangan besar, Anda masih bisa disiplin. Inilah iman yang matang. Iman yang tidak panik, tetapi juga tidak pasif. Iman yang matang itu tidak panik. Tapi iman yang matang juga tidak pasif, diam aja. Dalam kehidupan kita, anugerah Allah selalu bekerja menuju pembaharuan yang nyata. Terang Tuhan bukan hanya menghibur hati kita. Terang Tuhan membentuk karakter kita. Jadi bukan menghibur. Banyak generasi sekarang itu sibuk healing terus. Karakter perlu dibentuk. Bukan hanya cari hiburan. Relax penting. Tapi bukan relax terus. Karaktermu perlu dibentuk. Roh Kudus, anugerah Allah yang diberikan kepada kita itu bukan hanya untuk menghiburmu, tapi membentuk karaktermu. Ketika terang Kristus kita izinkan memimpin, maka ketakutan kehilangan dominasinya. Ketika terang Kristus kita berikan memimpin, maka ketakutan kehilangan dominasinya. Ada? Masih? Ada. Tapi dia tidak mendominasi. Banyak orang kalau ketakutan gak bisa melakukan apa-apa. Itu artinya ketakutan menguasai dirinya. Banyak orang melakukan aktivitas. Kayak kamu takut? Ya, saya takut sebenarnya. Ada ketakutan, tetapi tidak mendominasinya. Dan iman menemukan keberaniannya dalam ketaatan sehari-hari. Keberanian iman itu nyata dalam ketaatan sehari-hari. Berdoa meski kita gelisah. Tuhan jawab enggak ya? Tuhan, apa benarnya ini? Ada banyak kegelisahan kita. Tapi kita tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami. Melayani meski belum pasti. Ada banyak orang melayani, Pak, nunggu semua beres dulu. Nah, apapun terjadi kita melayani. Itu iman yang dipimpin oleh terang Kristus. Melangkah meski belum melihat hasil. Kita terus. Kita mengawali tahun ini. Ada kekhawatiran, iya. Kecemasan, iya. Tapi kita tetap berjalan terus. Maju. Karena Tuhan memimpin kita. Jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kuasa, kekuatan,
kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan untuk tetap berjalan. Roh yang membangkitkan kasih untuk tetap peduli. Roh yang membangkitkan ketertiban untuk tetap disiplin dalam mengikut Tuhan. Tahun baru bukan dipimpin oleh seberapa jelas rencana kita. Ini minggu pertama di tahun ini kan? Sebenarnya tidak dipimpin oleh seberapa jelas rencana kita, tetapi oleh seberapa sungguh kita berjalan dalam terangnya. Seberapa sungguh-sungguh kita berjalan dalam terangnya. Terang Kristus tidak meniadakan bayang-bayang, tetapi membuat kita tidak dikuasainya. Terang Kristus tidak meniadakan bayang-bayang sama sekali ya. Maksudnya ya tetap ada sih kalau kecil. Tetapi bagaimana itu tidak menguasai kita. Kiranya kita senantiasa taat kepada Tuhan. Berani untuk taat. Berani untuk taat. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Sembah bagiku, bagiku. Tuhan yang adalah terang hidup kami mengaku bahwa seringkali kami membiarkan ketakutan memimpin pikiran dan keputusan kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Ampuni kami. Pada awal-awal tahun ini Tuhan, kami membuka diri bagi karya Roh Kudus-Mu. Roh kuasa yang meneguhkan, kasih yang memurnikan, dan ketertiban yang menuntun hidup kami. Ajari kami melangkah dalam iman yang taat, bukan dalam kecemasan yang melemahkan. Pimpin setiap langkah kami dalam terang-Mu.